Ya, Komnas HAM menemukan fakta bahwa peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri. Terdapat rentetan peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Dari tinjauan ke lokasi, olah TKP, dan permintaan keterangan saksi-saksi dan para pihak, Komnas HAM mendapatkan berbagai keterangan, bukti, dan informasi pendukung yang membuat semakin terangnya peristiwa tersebut. Komnas HAM akan mengolah seluruh data yang ada untuk menyusun kesimpulan temuan Komnas HAM yang lebih solid. Termasuk juga di dalamnya, jika dibutuhkan, Komnas HAM akan menguji beberapa temuan kami dengan ahli. Biar temuannya semakin solid, semakin mempertebal keyakinan kami. Sebenarnya kami sudah menemukan titik-titik keyakinan, tapi memang dibutuhkan satu pendekatan yang lebih kuat itu dengan ahli agar semakin terang, semakin kuat, dan semakin cepat menghadirkan keadilan. Istana makin meriah. Komnas HAM temukan data baru. Hasil otopsi sebut Laskar tak melawan. Komnas HAM punya temuan baru hasil investigasi penembakan Laskar FPI. Gelora.co. Sepertinya yang mendapatkan bukti duluan, keterangan duluan Komnas HAM. Buktinya berupa apa sih Pak? Sebenarnya yang belum di... Bukti yang menunjukkan semakin terang dan detailnya peristiwa tersebut, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Di mana mereka berjumpa, di mana letak korban, tapi juga situasi waktu itu seperti apa. Jadi karena saksi dan yang melihat bukan satu orang yang ikut kami hari itu, lebih dari satu orang. Nah, di situ menguatkan bahwa peristiwa itu seperti dikatakan Pak Anam ini tidak berdiri sendiri, tapi dia menjadi bagian dari rangkaian peristiwa-peristiwa sebelumnya. Saya pikir itu menjadi kekuatan untuk Jadi otopsi yang dilakukan oleh tim dokter forensik yang diketuai oleh Dr. Gatot itu adalah otopsi yang pertama. Sebelumnya kan pihak kepolisian, pihak Densus menyebutkan sudah dilakukan otopsi, jadi tidak betul ada otopsi. Kemudian kedua, tidak betul juga kalau ada indikasi kematian itu disebabkan oleh pendarahan yang hebat di kepala. Ternyata hasil otopsi dokter tim forensik justru di kepala itu, kalau istilah dokter itu otaknya itu tidak dalam bentuk bubur merah, tetapi bubur putih. Berarti tidak ada pendarahan di kepala. Agak aneh kalau kemudian polisi bisa tahu penyebab kematiannya adalah pendarahan di kepala, karena polisi sendiri tidak pernah melakukan otopsi kecuali CT scan. Itu yang kedua. Ketiga, dokter membuat kesimpulan penyebab kematian setelah uji mikroskopis dan lab. Mikroskopis itu uji sel segala macam, nanti mungkin bisa ditanya ke dokter Gatot. Itu ditemukan penyebab kematiannya karena pendarahan hebat, patah tulang dan segala macam yang kemudian berujung pada jantung yang kena. Itu penyebab kematiannya. Jadi patah tulang di bagian beberapa tubuh itu ditemukan. Kemudian yang keempat, tidak ditemukan indikasi adanya perlawanan dari korban. Jadi dari mana indikasi perlawanan? Tidak ditemukan perlawanan. Misalnya tidak ada luka tangkis di sini di bagian-bagian tertentu yang bentuknya adalah perlawanan dari sini. Jadi 4 poin itu menjadi poin penting menjawab apa yang selama ini disampaikan oleh pihak Densus 88 dan kepolisian. Benda tumpul yang ada di bagian rongga dada. Ada patah tulang di
Di 3 bagian kiri ada 5 ke dalam, sebelah luka patah, sebelah kanan ada 1 keluar, lukanya keluar. Jadi keluar. Kemudian tulang dada patah dalam posisi atas. Ini yang kemudian ke arah jantung, sehingga ada jaringan jantung yang mengakibatkan kematian yang patah di situ. Jadi titik kematian di situ. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkap ada progres hasil investigasi kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Salah satunya adalah temuan adanya bukti baru yang ditemukan dalam insiden yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 tersebut. Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara kepada wartawan di kantornya. Bukti baru itu ada, begitu sudah ada contohnya adalah proyektil, akan tetapi BK masih enggan membeberkan detail bukti baru yang dimaksud. Sebaliknya, pihaknya meminta publik bersabar dengan proses investigasi yang sampai saat ini dilakukan Komnas HAM. BK Ulung juga menyatakan bahwa pihaknya masih belum menarik kesimpulan atas kasus tersebut. Belum ada kesimpulan apapun dan sampai saat ini, pihaknya belum menyatakan apapun tentang proses yang dijalankan Komnas HAM. Saat ini sambungnya, pihaknya tengah fokus mengumpulkan bukti termasuk mendengarkan keterangan dari berbagai pihak. Pihaknya berusaha untuk mengumpulkan bukti sebanyak mungkin baik dari kepolisian dan juga jasa marga. Pihaknya juga meminta masyarakat yang memiliki informasi kasus tersebut untuk melaporkan ke Komnas HAM. Jika ada masyarakat yang punya bukti menjadi saksi langsung dari peristiwa tersebut, Komnas HAM dengan tangan terbuka menerima informasi itu. Sebelumnya, Komnas HAM juga meminta keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Selain itu, lembaga independen tersebut juga sudah meminta keterangan Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur. Subakti sendiri menyatakan pihaknya telah memberikan keterangan dan dokumen terkait peristiwa yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek. Mengenai CCTV yang kemudian dikabarkan rusak, sebenarnya tidak. CCTV itu semuanya berfungsi. Disebutkan ada ratusan CCTV yang terpasang di Jalan Tol Jakarta Cikampek, akan tetapi sebelum kejadian terdapat gangguan sehingga kamera CCTV tidak bisa melakukan pengiriman data. Kendati demikian, Subakti menyebut CCTV pada lokasi kejadian tidak terekam peristiwa bentrokan antara Polri dan FPI karena terdapat kesalahan pada pengiriman data berekaman CCTV. Jika di luar 23 sekian jam dari jam 4:50 atau jam 5 sampai jam 4 besoknya, dan itu di 23 titik tidak terkirim datanya, tidak ada rekaman. Begitulah pungkas Subakti. Dan awas, investigasi Laskar FPI oleh Komnas HAM bisa bikin meriah. Temuan baru Komnas HAM terkait investigasi kasus penembakan Laskar FPI nendang. Hasilnya bisa membuat meriang banyak pihak. Ada kemajuan yang didapat, titik terang pun mulai terlihat. Satu persatu, rangkaian puzzle sudah bisa disusun ulang. Salah satunya adalah temuan adanya bukti baru yang ditemukan dalam insiden yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 tersebut. Bukti baru itu sudah ada, contohnya adalah proyektil, ungkap Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara kepada wartawan di kantornya. Temuan baru ini masih disimpan rapat-rapat oleh Komnas HAM, tapi hasilnya diyakini bisa bikin geger. Pesannya hanya satu, semua pihak diminta bersabar. Di mana belum ada kesimpulan apapun dan sampai saat ini pihaknya belum menyatakan apapun tentang proses yang dijalankan Komnas HAM. Sementara itu, dosen ilmu kepolisian mengatakan polisi dilatih untuk menembak kaki bukan kepala dan jantung. Dosen ilmu kepolisian dan intelijen pasca sarjana FISIP UI, Dr. Mulyadi akan bicara soal tewasnya 6 laskar FPI yang ditembak polisi Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dalam channel YouTube Realita TV melalui akun Twitter @mina_95, Mulyadi menilai sebenarnya konflik antara negara dengan warga negara itu tidak boleh terjadi. Mulyadi menyatakan polisi harusnya melumpuhkan saja karena polisi adalah instrumen negara yang dilatih untuk melumpuhkan bukan membunuh. Mestinya polisi menembak kaki atau itu ilmu bela diri yang paling tinggi.
Saya doktor di bidang militer dan politik, saya melihat masalah itu. Polisi menembak kaki dan itu ilmu bela diri paling tinggi. Tapi jika tentara bukan menembak kaki, tapi menembak kepala, jantung agar digotong ke kuburan. Jika polisi menembak kakinya agar digotong ke pengadilan, nah, jadi itulah filosofi dasar keilmuan. Saya dosen di ilmu kepolisian sekaligus dosen di intelijen, jadi saya paham betul.